Iya, selamat bermuktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Semoga ridho Allah senantiasa menaungi, semoga NU semakin jaya, semakin berkembang, semakin maslahah lil Islam wal muslimin. Ya, pesan saya kepada umat, Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. ya, muktamar ini amat sangat penting, apalagi dilaksanakan di luar Jawa, ya biar NU itu lebih merata ke segala penjuru Nusantara. Mungkin bisa ke pulau yang lain juga. Saya pernah ikut di Sulawesi, di Lombok, itu alhamdulillah disambut dengan semarak. Dalam muktamar ini amat sangat penting dalam rangka menjaga kelestarian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Jam'iyah Diniyah. Harapan kami, karena NU ini organisasi Jam'iyah Diniyah, maka orang-orang yang mengurusi NU, yaitu berkiprah sebagai pengurus NU adalah dalam rangka ibadah, ya seperti sholat berjamaah gitulah. Maka karena itu ibadah, NU ini sangat spesifik, tidak seperti organisasi-organisasi lain. Artinya mengurusi NU adalah dalam rangka ibadah, bukan ada tujuan-tujuan kepentingan yang lain, baik untuk pribadi atau untuk kelompoknya. Oleh karena itu, dengan muktamar ini kami mengharapkan agar yang mengurusi NU atau PBNU yang akan datang itu lebih berkualitas, baik dari segi keagamaan maupun dari segi ya kemasyarakatan, dari segi internasional. Ini agar tercakup semua. NU adalah kumpulan daripada para ulama, ulama-ulama yang tabakhur fiddin, tidak sembarangan. Sehingga NU itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Maka NU ada istilah Islam Nusantara, itu Islam yang ada di Indonesia. Memang beda dengan yang ada di Arab. Di sini ada ibadah-ibadah yang diciptakan oleh para ulama, yang semua para ulama tidak hanya ngawur, tapi mesti berdasar semua. Misalkan menjelang sholat, menunggu imam kita ada pujian-pujian. Ini yang ada dalam NU. Mengapa pujian? Sebab Rasulullah bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Artinya doa antara azan dan qomat sangat baik sekali. Maka diciptakan pujian-pujian. Ada lagi nyadran, yang di Arab nggak ada orang nyadran. Ada selamatan-selamatan, di sana nggak ada. Yang ada NU, itu Islam Nusantara. Maka itu yang merekatkan tali ukhuwah kita adalah adanya amaliyah-amaliyah itu. Kita sering berkumpul, sering jamaah dhibaan, jamaah tahlilan, jamaah manakiban, jamaah selawat, itu yang konsolidasi yang sangat baik bagi NU. Yang lain tidak memiliki. Oleh karena itu, karena organisasi NU adalah Jam'iyah Diniyah yang istimewa,
yang punya kelebihan daripada organisasi-organisasi yang lain, maka yang memimpin NU diharapkan orang-orang yang wawasan keagamaannya juga tinggi, alim gitulah. Setidak-tidaknya kalau saya guyon, ketua PBNU harus hafal Alfiyah, ngalim ngaji Al-Asbah wan Nadhair, ngalim ngaji Fathul Mu'in, dan kitab-kitab yang lain. Tapi setidak-tidaknya itu mereka bisa memimpin amaliyah NU. Ada manakiban, tahlilan, dan lain sebagainya. Ini memang ya ciri khasnya NU. Saya sangat khawatir apabila pemimpin NU kalah ngalim dengan pemimpin organisasi lain. Pinter sing FPI kan memalukan sekali kan sampai gitu. Maka benar-benar ya saya harap NU itu jangan untuk berebut jabatan. Saya lihat sekarang itu masing-masing rupanya pilihlah saya. Ada yang membuat kaos, ada yang mengumpulkan, ada yang memanfaatkan lini-lini pemerintah dan lain sebagainya. Ini jangan sampai itu menurunkan marwah NU. Yang selama ini NU adalah organisasi yang spesifik, organisasi yang benar-benar ibadah, yang benar-benar hebat. Maka yang memimpin juga harus orang-orang yang tabakhur fiddin. Kita masih banyak punya kiai-kiai yang apal Alfiyah sampai nyungsang. Alfiyah nyungsang, sekong ngisor munggah, sekong dhuwur medun, itu banyak yang bisa. Oleh karena itu, ya kita harapkan jangan sampai ketua NU nggak bisa baca kitab, itu jangan. Yang benar-benar bisa menguasai ilmu agama. Kalau saya itu harus dipertahankan. Sebab NU organisasi ibadah. Maka karena urusan ibadah, ya mana kiai yang alim yang menunjuk. Oh, kowe ketuane itu. Oh, kowe sing mimpin NU. Jangan sampai NU bilang ingin demokratis, terus coblosan, masing-masing punya modal sekian M untuk pendukungnya, ini kan sudah organisasinya bubar jadinya. Ciri khasnya NU hilang, marwah NU hilang, karena untuk berebut daripada para pemimpinnya. Kalau gitu nanti niatnya sudah akan berbeda. Apalagi NU semakin besar, semakin orang melirik kepada NU. Ya, kepentingan politik sering geret-geret. Bisa RI 1, bisa RI 2, bisa gubernur, bisa wakil gubernur. Ini sering yang itu akan menghancurkan NU sebenarnya. Ya, mestinya ya jangan ada konflik. Semungkin antar kelompok itu damai. Sebab saya sering merasa sakit ketika muktamar, kita dengan pengurus, dengan peserta yang lain yang gara-gara dukungannya beda, itu tidak saling menyapa. Kaya karo mungsuh kae padha kuwi. Itu saya rasakan beberapa kali muktamar. Ini NU kok bukan untuk ibadah, karena merasa dukungannya beda. Yang akan mendukung saya tempatkan di hotel ini. Seperti sekarang di
Lampung itu seudon saya, jangan-jangan ada memanfaatkan karena hotelnya sudah di booking semua itu. Jangan-jangan ada kepentingan untuk menjegal yang lain biar tidak punya tempat menginap. Ya, itu sangat sadis sekali. Kalau itu ya nggak pantas sekali untuk NU. Maka NU itu ya organisasi ibadah lah. Dulu kan memilih pemimpin itu cuma ahlul khali wal akti toh. Penunjukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua penunjukannya dengan ahlul khali wal akti. Dan itu saling mendorong. Abu Bakar mendorong Umar, Umar mendorong Abu Bakar. Kemudian yang disepakati mana yang paling sepuh dan lain sebagainya. Jadi kaya imam sholat saya loh. Mana afqahuhum. Ya, yang pertama dipilih afqahuhum. Baru nanti dengan fakih podo ya asan yang paling tua. Akbaruhum fisin dan lain sebagainya. Ya, pesan saya kepada umat, ya rajin-rajinlah mengaji kepada para kiai, tetap ikut dilestarikan. Maka NU harus bisa menghidupkan pengajian-pengajian yang ada. Itulah alat kita. Orang-orang yang mengajar ngaji, syukur diperhatikan oleh NU. Didata dengan tertib, syukur ya diperhatikan segi ekonominya kalau bisa. Itu hidupnya NU di sana. Kalau pengajian di kampung-kampung masih jalan, insya Allah NU akan tetap jaya. Tapi kalau pengajian di kampung sudah bubar, ya sudah, naudzubillah, NU akan habis. Ini ditandai di beberapa daerah ada yang pengajian-pengajian itu makin merosot. Ini yang maka harus lebih ditingkatkan kembali. Maka pengurus NU mestinya harus ada yang bidang khusus mengurusi dakwah, di mana ya dakwah kita sangat penting. Ciri khasnya beda. NU itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu dakwahnya memberantas, kita mengajak. Kita lebih banyak amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Itu ciri khas NU yang harus dilestarikan. Ya, artinya juga para kiai juga memahami digital juga. Bisa memanfaatkan untuk kepentingan dakwah beliau. Ya, karena memang senangnya itu ya ibarat orang dagang itu melihat pangsa pasar. Dagangannya apa? Wah ini, nah, sekarang dengan begini. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kok kiai-kiai menggunakan digital untuk menyampaikan dakwahnya. Saya kira enggak begitu ketinggalan. Cuman yang kita sayangkan adalah digital banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita hoax dan juga menyebarkan fitnah. Itu yang harapan saya untuk Mentar NU itu berjalan dengan tenang. Artinya menunjukkan inilah NU berakhlak yang mulia, bukan terjadi pertikaian antar calon, perebutan antar calon, keributan antar pendukung. Ini jangan sampai. Gimana supaya benar-benar di sana itu tidak terjadi
friksi-friksi yang itu yang harus dihindari memang. Tadi kita NU adem, ikut NU itu ayem, delok muktamare ayem. Sering itu dipanas-panasi, gini, ngotot pengen jadi ketua. Saya beberapa kali mempertahankan untuk NU itu senantiasa adem ayem. Berbagai muktamar saya diam-diam berperan di Makassar. Saya membela Mbah Sahal mati-matian untuk menjadi Rais Am kembali. Di Jombang juga saya berusaha membela adanya Ahwa. Ya, saya ikut sidang di situ. Biar benar-benar organisasi NU ora kok pilihan tapi didhawuhi. Endi sing dawuhi kiai? Oh. Dulu waktu Pak Malik Madani jadi Khatib Am, itu yang mengusulkan saya ke Mbah Sahal. Saya ke rumah Mbah Sahal, sampai di sana Mbah Sahal, Pak Malik jenengan dados Khatib Am. Pak Malik bilang, "Jangan, saya enggak mampu." Terus saya yang memutuskan, Pak Malik, ya, sampean NU enggak? Ya NU. Nah, Mbah Sahal bukan meminta, tapi dawuh. Anak wong NU kan dawuh kiai enggak boleh membantah. Oh ya, akhirnya gelem. Itu Pak, ceritanya Pak Malik jadi Khatib Am. Sehingga sebenarnya saya banyak juga memasukkan orang-orang ke PBNU. Tapi saya yang ketika menyusun PBNU saya kecewa, karena banyak yang di pengurus PBNU hanya nunut bokong. Artinya apa? Ingin namanya dicantumkan tapi enggak kerja. Mosok wakil ketua kok lebih dari 10, wakil sekjen lebih dari 10, mau ngerjain apa? Akhirnya saling berebut tidak bekerja. Di PB itu yang aktif hanya beberapa orang itu saya lihat. Nah, termasuk dari Jogja, alhamdulillah dulu aktif semua. Waktu Pak Malik aktif, Pak Maksum aktif, Pak Mazhar aktif. Yang lain hanya nunut bokong, istilahnya. Maka di kepengurusan NU manapun, saya tidak senang kalau ada orang nunut bokong. Artinya lebih mementingkan, ya dia mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan NU. Diundang rapat NU teko nek pas enggak ada pekerjaan sama sekali. Tapi mudah berhalangan, saya enggak bisa datang mengantarkan istri ke puskesmas. Saya tidak datang. Ada yang wakil Rais Jogja dulu saya pecat langsung karena begitu. Datang sekali rapat bilang, wah alhamdulillah saya tidak ada barengan bisa datang. Oh, berarti NU itu menjadi anak tiri. Langsung saya kasih ucapan terima kasih. PBNU mestinya harus berani gitu. Sekian bulan nggak kerja, ya harus dinonaktifkan. Jangan banyak sekali itu pengurusnya. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.